membooking hotel ya 3 juta semalam. Taping kau, kau binatang juga kau ya. Pokoknya netizen yang masuk di Komal sana, kalau membantah ataupun ini julid narasinya mereka, itu langsung dipanggil lon. Coba bayangkan. Jadi mereka loh, netizen. Kalau orang ke roomnya mereka itu bukan dapat siraman rohani, tetapi siraman binatang didapat dan makian. Ya. Dan follow akun ini teman-teman. Akun ini juga harus dibesarkan. Ya. Besarkan ini akun tuh. Reda Marbun akun 2 ya teman-teman ya, follow akun ini. Follow. Caci maki netizen, abis itu minta lagi di follow. Bagaimana kau nih Reda? Gila memang. Nanti dibilang penjilat. Mata kau yang penjilat, bodoh. Itu minta maafku itu respon saya ke seorang Tobias. Ini. Padahal narasinya nih memang amnesia memang nih lansia nih ya. Coba nanti kalau ada VT-nya, apakah benar waktu itu si Reda Marbun ini naik di roomnya Pak Tobias, dia secara pribadi minta maaf ke Pak Tobias, atau ada juga permohonan maaf kepada secara umum? Kalau setahu saya secara umum loh dia berkata itu. Coba deh, ada nggak VT-nya itu Pak Arnold? Nggak ada. Saya lewatkan itu. Saya juga tidak tahu bila dia naik ke roomnya siapa ya yang punya Pak Tobias. Ya nggak penting lah itu ya. Kita flashback ya, karena orang ini kan sok bener, sok jago, sok hebat, ya sok suci, sok kudus gitu loh. Padahal semua, makanya nih orang kalau punya kebencian seperti Reda Marbun dan yang lain, mereka ini kalau sudah mengujar kebencian lupa apa yang sudah diomongin. Amnesia memang. Karena kebanyakan bohong yang dipelihara di si Reda ini. Ya kok kalian seret-seret, berarti kan dia ular berkepala 2, berarti bodoh. Itu khusus untuk beliau, Pak Tobias. Ngerti nggak kau? Tolol. Saya mau minta maaf ke si Duhur, ke si Puki Makjang, ke si Bombom, ke si Debater, si Gajang ini. Waduh. Minta maaf. Ya nggak ada gua, lebih baik saya tutup Komal saya kalau minta maaf sama setan. Lebih dia tutup Komal daripada minta maaf sama Dubur, katanya Tante Ija. Dubur tuh kan dipanggil Tante Ija ya, kurang ajar memang si Reda ini. Ada pula mereka ini ya. Apakah bukan penipu yang dilakukan oleh seorang si Iskariot itu, teman-teman? Dulu apa alasannya untuk membangun itu yayasan anak terang itu? Sekarang gua tanya netizen, mana itu yayasan anak terang itu sekarang? Mana? Di mana? Nggak pernah itu donasi itu. Rudy Yohanes nggak pernah bilang mau bikin yayasan, nggak pernah itu. Yang janji mau bikin yayasan itu si Sofiatul. Mana itu donasi tuh yang kau kumpulkan Reda Marbun? Ya, mau melaporkan ketua HKBP. Apalagi tuh Pak Arnold? Donasi untuk cakar bongkar ya? Apa sih? Ya, Juli Caniago ya kan. Donasi untuk akun tersadarkan itu, ya kan, itu semua kan di room mereka itu, dan itu tidak jelas itu kemana semua. Iya. Di mana yayasan anak terang itu? Di mana? Di mana? Lo kenapa lu si Gajang ingin membandingkan dengan si Eris? Si Eris hanya butuh apologet, rumah apologet, ya? Pantas nggak pantas? Pantas. Majikannya. Perserikatan bangsa-bangsa mana? Mana? Ayo. Mana? Udah gua bilang, masa tukang transfer mau dijadikan kriminal? Tukang transfer atau tukang catat donasi. Woi, 15 juta, woi. Udah dibalikin belum, woi?
ngadu-ngadu. Enggak kayak si Puki Makjang itu dikasih pemerintahan, disupport pemerintahan. Gak ada kerjaannya, hanya apa? Dokter. Dibikin kemarin apa? Emangnya lu nggak tinggal di rumah pemerintahan, woi? Emangnya lu nggak tinggal di rumah dari bantuan pemerintah, woi? Mengerikan. Seperti itulah masih ada oten yang masih percaya. Mengerikan. Mengerikan. Mengerikan, mulutmu Reda, masih ada oten-oten seperti PG dan yang lainnya percaya mulut maki-makianmu. Ya, mengerikan. Ya, budak. Wih. Kau yang jelas-jelas di mata kau itu si MP yang mukulin istrinya, tolol, nggak kau bahas, budak. Itu tuh si Agatha itu mengaku orang Sunda tuh, anak 3 tuh, mana ngapain baca firman kau lonte, Alamak, mati sudah. itu anakmu yang 3 itu kan Kristen. Weh, dilarang kalian baca-baca firman Tuhan tuh, si ketua Reda itu. Dilarang kalian tuh, coba. Berarti cuma dia aja lah yang layak ya baca firman Iya, cuma Tuhan dia. ya. Iya, dia aja, Bunda. Luar biasa dengan perkataannya Dulu tuh, mengucapkan gak kata usah botok-botok lon-lon. kau anjing. Orang botok-botok juga dia panas loh. Biaya dia punya, uang-uang dia, ngapain kalian pusing Reda? Astaga naga. Ajar kalian di sana pelaku, kok jadi herder yang tertuduh terdakwa sama si Edis, baca-baca firman. Pokoknya aku ini harus menginjili. Ini kan firman Tuhan. Kita harus menginjili. Itu rum binatang itu. Bodat. Mana itu anakmu yang 3 itu? Kau juga urus anakmu tuh. Kenapa anak kau kau keponakan, juga weh? nggak urus. Mama lon-lon, dasar lesbong. Ampun dah, ampun. Masih ampun, berani emang. moncong kau. Itu si Reda Marbun ini omong kosong. Itu anak-anak yang mana tolol gua telantarkan, bodat. Anaknya yang nggak diakui, anak-anak yang diakui keponaan. Tolol Di kau, mana anjing, rekamannya dari itu, ada pengajar, nggak? serta- Ini ya, kalau psikiater lihat nih cara mereka ini menyikapi dari media sosial itu, memang psikiater pasti akan menawarkan diri untuk mereka harus datang konsultasi mengobati mental mereka ini ya teman-teman. Karena aku juga udah pelajari ya. Betul. Kalau karakter seperti mereka herder-herder ini memang itu sudah melebihi NPD, melebihi psikopat, itu di atasnya itu namanya sosiopat, teman-teman ya, sosiopat. Jadi mereka ini karakter-karakter seperti ini yang tiap hari mengujar kebencian, kata-kata saudaranya marah gitu loh dengan maki-maki, itu sebetulnya mereka punya mental itu udah rusak sebenarnya. Yang punya akar kebencian, akar kepahitan yang bertahun-tahun mereka pendam. Bayangkan, coba kalau kita ambil di diri kita aja teman-teman ya. Kalau tiap hari kita marah-marah, kita maki-maki, berarti ada sesuatu dengan diri kita dong. Betul. Betul kan? Betul. Iya, ada sesuatu yang nggak beres dalam diri kita. Betul. Makanya karena kita tidak mampu menghadapi ketidakberesan itu, kita luapkan kepada orang lain. Nah, ini yang ditunjukkan oleh si Reda, Betul. teman-teman. Nah, kalian yang suka dikomal mereka, apakah kalian mau terima muntah-muntahnya? Kalian setuju dengan perkataannya dia dengan cara seperti itu? Maulah. Dia karena hanya kebencian pribadi kepada orang, itu dia mau mengajak semua orang ikut membenci. Dan dia ini betul. punya kebencian terhadap Pak Bom Bom, teman-teman. Ya, hanya karena Semua lagi kebenciannya benci dengan banyak, Pak ya. Bom Bom. Semua. Jadi Nah, ini semua dia dia. benci. Jadi karena hanya satu orang saja, kita ini yang selalu dikomalnya Pak Bom Bom, yang selalu kasih ruang Pak Bom Bom, pun juga kena imbas. Karena ini mereka punya mental sosiopat. Iya. Nah, mereka ini nih kelompok-kelompok sosiopat, teman-teman. Ini saya kasih ilmu sedikit tentang psikiater ya, karena saya juga dulu ikut pelatihan ya tentang pemahaman secara dasar psikolog gitu, teman-teman. Arang kau, ya kita nggak boleh. Kalau kemarin itu melaporkan, gua justru menunggu tantangan kau, budak. Ih, sadis. Tapi aslinya orang ini Tapi penakut loh. sekarang ngomong ini, nanti ngomong
Oh iya, di luar negeri ini congor-congornya. Coba datang ke Konoha deh, kamu Reda. Iya. Kamu datang ke Konoha, kamu kasih tahu kamu di mana, saya datangin loh. Kalau Udah kamu nggak masih di usah, Indonesia, Bu. biar kamu di ujung Indonesia, aku datangin. Ku ajak Nggak kamu usah lah minum sampai kopi. ke Indonesia, Bu. Gini aja lah, Bu. Hadapi aja lah saya. Congor-congoran kita yuk. Di rumah mana yang netral yuk. Kalau nggak aku babat habis dia. Iya, Mana jangan cuma berani di dia Jerman itu. dong. Iya. Tahun Nah, depan gue datang ke samperin. sini. Tahun depan gue samperin. Wes, Oh. mantap. Hihi, Ya. live Tahun ya, depan tante, gue ya. samperin ya. Pulang dari London gue samperin dia. Hajar. Ya. Iya. Saya juga sembari nantangin ya. Saya juga sembari nantangin Sofiatul dan Edis untuk datang ke Speaker Corner London tahun depan. Ya, bulan Juni. Saya mau lihat kalian punya nyali nggak ngadepin Islam. Ini tantangan saya pribadi untuk Sofiatul dan Edis Suwarni untuk datang ke Speaker Corner London menghadapi debat dengan Islam langsung. Saya mau lihat nyali kalian ada nggak ketika berhadapan dengan Islam langsung. Jangan cuma bacot doang, jangan cuma bisa injak-injak Quran lewat sosial media doang. Langsung datang langsung, berani nggak dia? Ya, saya sudah ke Speaker Corner. Saya kalau debatnya sama perempuan. Sekarang dia berani nggak berdebat dengan perempuan juga di Speaker Corner? Edis debat dengan yang laki-laki, dengan si Mansur, berani nggak? Kan katanya belajar Islam selama 13 tahun. Saya tantangin. Ya. Jangan cuma di TikTok doang, langsung dong. Tuh. Ya, lanjut. Kalia dan Miss Maria. Ya, nggak apa-apa ya, berisik ya. Ya jadi tadi udah kita dengar ya, jiwa-jiwa iblis ya dari seorang Reda. Kita lihat dalam tubuh jiwa raganya itu hanyalah kebencian ya. Dan ini memang seirama dengan Sofiatul atau Lani Ekawati, punya hati sanubari kebencian gitu loh. Biasanya orang yang memendam kebencian itu dilihat dari perilakunya. Artinya dia bertindak sesuatu tidak merasa bersalah ya, itu terlihat dengan dia mengatakan memang Al-Quran itu pantas diinjak ya. Jadi memang orang ini punya dasarnya sakit hati sama Islam. Karena waktu itu teman kumpul-kumpulnya dia ya, itu meninggalkan dia. Gitu ya. Dan dia sakit hati juga di keluarganya dulu. Terbukti dia juga benci dengan Katolik. Padahal mamanya Sofiatul ini orang Katolik. Ya. Tapi itu internal pribadi, teman-teman selidiki aja. Dia ada rasa kecewa di keluarganya yang orang Katolik. Ya, gayung bersambut dengan orang-orang atau donatur yang sakit hati sama Islam. Ya. Jadi ini semua gayung bersambut. Kalau kita lihat narasi-narasinya si Reda, si Skala, ya, itu memang kelihatan mereka ada rasa sakit hati sama Islam. Ya, mereka nggak peduli kok dengan kekristenan di Indonesia, nggak peduli. Jadi teman-teman harus catat ya, mereka ini tidak peduli dengan kekristenan di Indonesia. Betul. Mereka ini yang ingin merusak tatanan kekristenan di Indonesia. Jadi kalau dibilang dia memenangkan jiwa, mau orang supaya jadi murtad, itu ngomong kosong. Karena kekristenan tidak dibangun seperti itu. Kekristenan tidak dibangun berdasarkan kuantitas, tapi kualitas. Makanya pemenang hadiah Nobel ya, itu kebanyakan dari Kristen. Ya berarti cerdas kan. Gitu loh. Bukan seperti yang dilakukan Sofiatul.
mengaku-ngaku IQ 140, tapi ternyata blow on. Ya. Coba lihat di data statistik di Google. Ya. Itu kebanyakan pemenang peraih Nobel, ya. Itu dipegang masih oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Berarti dia cerdas. Makanya saya bilang, kekristenan itu dibangun bukan berdasarkan kuantitas. Untuk apa banyak, tapi sesat. Tapi blow on. Ya. Orang Kristen itu terkenal cerdas dan berhikmat. Bukan model kayak Sofiatul. Bukan model kayak Reda. Ya. Artinya mulutnya tuh gacor banget. Otaknya nggak berpikir dulu sebelum dia berbicara. Itu yang kita alami selama hampir kurun waktu 1 tahun ini. Ya, nggak usah orang pintar untuk menilai orang. Lihat dari tutur katanya, lihat dari perilakunya. Ya, jiwa-jiwa preman pasar. Ya, mungkin preman pasar masih punya intelektual ya. Tapi yang kita lihat dari cara mulut mereka berbicara, dari cara mereka bertindak, itu sudah clear ya bagi kita ya. Ini ada orang uneducated, ya, atau mungkin penderita NPD, ya, sakit hati yang begitu mendalam terhadap satu kaum, ya, dengan dalih penginjilan. Mana ada nginjak Al-Quran itu penginjilan, itu bukan nonsen itu. Kita berapologet, semua orang berhak berapologet. Apa itu apologet? Berapologia. Ya. Meluruskan ajaran yang salah. Itulah yang kita lakukan kemarin. Si kepala alien ini, si Dabutar Edis TV, yang dari Kulon Progo, ya, yang punya anak haram, ya, itu melakukan blunder terhadap Kristen. Makanya berulang kali saya bilang, Edis ini bukan Kristen, teman-teman ya. Kalau dia seorang Kristen, dia tidak akan mengeluarkan statement 14 statement yang ngawur ini, yang ngaco-ngaco. Penyalipan karya iblis, ya. Yesus punya Tuhan. Di Kristen boleh poligami. Tritunggal dibuang tong sampah. Ya, apalagi tuh, teman-teman. Ya. Perjanjian lama sudah usang, ya, yang berlaku perjanjian baru, ya. YHWH hanya Bapa, padahal YHWH di perjanjian lama itu Allah Tritunggal, ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Edis ini bukan Kristen, ya. Kalian yang masih menyumbang atau mengkontribusi ke Edis, silakan aja jual harta kalian untuk Edis ini, ya. Karena ini di Kulon Progo kita amati ya, dia ini pemalas, tidak pernah mau kerja, ya. Dan dia memanfaatkan hal-hal ini, gitu loh. Nah, saya lagi ngomong kayak gini, tukang saya marah-marah tuh. Tukang saya marah-marah karena tukang saya nggak pengen saya ngomong, gitu loh. Makin saya ngomong keras, tukang saya marah, ya. Itulah artinya gini loh, kebenaran ini memang kadang-kadang bikin orang sakit hati, ya. Sakit hati yang begitu mendalam. Berapa kali saya didoxing di ini, dia pikir saya mundur, saya akan terus ngomong tuh. Jadi gini ya teman-teman ya, kita datang ke sini, saya sama Tante Ija dan teman-teman kayak gitu. Jadi kekristenan saya lagi saya bilang Bang Coki, nanti dimainkan lagi apa yang Sofiatul katakan. Nanti tantangan buat Islam yang setuju ya. Jadi ini saya mumpung puterin ada lagi kali ya. Ya, ini mumpung ada beberapa Islam yang masuk ya. Ini tantangan buat Islam ya. Ya, Silakan. saya putar lagi ya. Ya. Putar lagi Bang Joki, putar.
yang waktu di Komal Ibu itu. Terus sama pernyataan Ibu yang gereja Betani. Yang pijak-pijak Quran. Iya. Oh, mereka kan tidak tahu itu dalam Itu kondisi dipanselin. dialog seperti apa. Memang Muslim sendiri yang mengatakan nggak apa-apa kok kalau Quran itu diinjak. Kan Ya, mereka tapi dia yang mengangkat tahu kembali. dialognya betul. Karena itu diupload di Tamparagi. Jadi Tamparagi itu juga kan mencari uang dia dari YouTube. Sehingga dia menarasikan sesuatu sebenarnya Tamparagi itu tuh nggak lihat diskusi saya, tidak lihat percakapan saya. Dia mengupload, loh ini Bu Sofi nginjak-injak Quran. Nah, emang Quran pantas diinjak kok. Gitu loh, ya. Ya teman-teman Islam ya, Sofiatul mengatakan ya Al-Quran itu memang pantas diinjak dan itu didengar oleh PG sebagai hostnya. PG Heri Nasution didengar pula oleh Bintang Daud. Ayo, siapa yang Ya. setuju? Disetujui siapa juga yang oleh setuju? Francisca, disetujui juga oleh Novita. Kelompok-kelompok herder setuju dengan pernyataan Sofiatul Al-Hayat. Mereka nggak ada yang protes, mereka malah mendukung. Ini kok boardnya hilang sih, tante, boardnya. Daftar namanya nih iya, jangan diitin dong. Ya, jadi ini Ya, lagi adalah ngecek, daftar ngecek nama. Ya, Bu Lia tolong bacakan lagi Bu Lia. Kayaknya kalau Bu Lia yang membacakan ini lebih afdol. Silakan. Iya, lebih buat teman-teman bersemangat. Ya, Islam yang bacakan Bu Lia. setuju, buat teman-teman Islam yang setuju dengan pernyataan Sofi bahwa Quran memang pantas diinjak, ya silakan naik ya. Ini untuk teman Islam ya, kita sediakan 2 bangku untuk Islam ya. Atau Anda ketik di bawah Romo Islam. naikin aja tuh. Naik loh, gaul. Mana Romo Gaul, nggak ada. Romo naik kau. Request kau Romo. Kita kasih 2 bangku untuk Islam ya. Bagi Islam-Islam yang setuju pernyataan Sofiatul bahwa Quran memang pantas diinjak. Ala gaya lu Yubi, lagi kerja, lagi macul aja lu. Bilang aja lagi macul, lagi kerja. Lagi kerja main TikTok kan di bawah, gimana itu? Makanya nih, ini pegawai kurang ajar nih namanya nih. Itu namanya Ya, ngeles doang. kopi itu ubud. alasan. Ya, kopi ubud. Ya, silakan naik kopi ubud. Bagaimana pernyataan Sofiatul? Katanya Islam setuju kalau Quran pantas diinjak. Apakah kamu setuju? Ayo silakan naik 2 bangku untuk Islam ya. Ya kalau RT 6 di bawah tidak berani naik, berarti kalian juga. Ya, kalian bilang tidak. saya Islam, saya mau naik ya. Saya Islam, Iya. saya mau naik. Nggak mungkin nggak ada Islam di Ya, bawah ini itu. untuk Islam. Bilang saya Islam, saya mau naik. Ini untuk Islam. Kalian ketik dulu, saya Islam, mau naik. Gitu loh, supaya nggak dicampur. Nah, ini kopi. Kopi dan apa sih namanya? Kopi udut. Ya, pagi Bang Kopi. Ya, pagi Kak. Siap, Ya. maaf baru nyimaknya. Ya, Gimana? gimana Bang Kopi dan Udut? Apakah setuju dengan Tes dulu dia pernyataan Islam apa enggak? Sofiatul? Tes dulu dia Islam apa enggak. Coba tolong bacakan ayat dulu. Siapa Tantija? Ya, syahadat Suruh tes. dulu Bang. Syahadat dulu Bang. Kalau Islam. Oke, baik Kak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Gimana? Saya kalau baru nyimak kan takut Bang Siur Kak ya. Makanya maaf baru ini. Ya, yang dimainin terjadi. lagi. Ini Bang Coki mainin lagi ya videonya ya. Simak dulu Bang ya. Nanti gimana pendapat Abang ya. Diputar lagi Bang Coki. Video injak Al-Quran dulu ya. Ya.
Saya tuh ketua misi dan penghijauan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Saya tuh ketua misi dan penghijauan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Hormati agama lain, Sophie. Sophie. Katanya ini benda mati nggak? Iya Sophie, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak, kenapa kau harus injak Sophie? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Dia nggak bisa ngapa-ngapa, ini benda mati. Saya tanya, ini ketika saya injak, ini benda mati kenapa? Iya, itu benda mati. Tapi kau di mana nilai etikanya dalam beragama begitu loh. Saya injak-injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Wih direkam dong, ini Ini asik. Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Quranmu itu di bawah telapak kaki saya. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja. Saya itu ketua misi dan penghijauan Beta. Tuh, itu ya. Terus satu lagi pernyataannya Mbak Sophie. Saya tahu ini pujaannya kopi udut ya. Yang mana Bang? Bang Sophie. Nanti besok muncul lagi nih. Dan itu pun saya sudah ditegur dan saya pun sudah oke, berarti saya tidak melakukan itu lagi. Bukan ya? Yang di luar negeri kan? Bentar dulu kopi udut. Bentar. Saya startin dulu. Tunggu Bang. Di wifi sama Yonatan Nandar masuk ke komal saya baik-baik aja kok. Gitu, ya. Wafi, Kalau bosnya nggak masalah. Wafi bukan wifi Bu. Ya, jadi Suniti itu kan memprovokasi, dia mendoxing data-data saya dan mendoxing gereja saya. Itu, saya nggak nyangka. Yang rumah Bang Edis juga dia kan, Bu? Mana tadi ya? Gitu, ya. Wafi, Kalau bosnya nggak masalah. Wafi bukan wifi, bukan. Bisa dialog seperti apa? Memang Muslim sendiri yang mengatakan nggak apa-apa kok kalau Quran itu diinjak. Nah, Muslim sendiri yang mengatakan kalau Al-Quran itu nggak apa-apa diinjak. Silakan kopi udut. Tadi dikomentarin masalah si Lani Ekawati menginjak Al-Quran. Dan statement Lani Ekawati juga mengatakan kalau Quran itu nggak apa-apa, kata teman-teman Islam untuk diinjak. Terus ada pernyataannya lagi. Ini pernyataan Sofiatul pribadi. Kalau Al-Quran itu pantas diinjak. Silakan Anda berkomentar, bebas. Iya Bang, terima kasih sudah diizinkan Bang. Itu menurut saya gimana ya? Di mana gitu letak keimanan sebagai umat Muslim? Jangankan Al-Quran Bang, Bible aja Bang yang diyakini oleh saudara kami Kristen tuh, saya pun marah Bang. Walaupun saya bukan ini, walaupun saya nggak ini gitu Bang ya terhadap Bible ini. Jika orang melakukan, wah, saya sendiri Bang sebagai umat Muslim yang akan contoh seandainya ada umat Muslim yang berani begitu karena nggak diajarkan seperti itu. Apalagi ini Al-Quran Bang yang diimanin oleh umat Muslim tersebut. Di mana gitu letak kemuslimannya? Tapi ada Bang itunya Bang, siapa yang menyatakan dia setuju? Ini daftarnya nih Bang, ini daftarnya nih. Ini daftar daftar orang-orang yang mendukung penginjakan Al-Quran Bang. Tapi ini Muslim Bang. Ini Kristen Bang. Kristen, oke. Saya screenshot. Siap. Terima kasih. Di Bang di screen capture aja nih gambar yang di board ini. Ya sudah Bang. Ini masih Kan banyak Sofia lagi tuh Bang. tadi. Masih banyak lagi kalau Abang mau dengerin. Nanti Kak Lia kasih daftarnya tuh. Kalau mau dicatat. Siapa aja. Ya jadi ini screen capture ya. Terus pernyataannya Sofiatul tadi, kalau orang Islam katanya nggak apa-apa, Quran itu diinjak. Ini kan
Ini kan klaim sepihak ya. Saya nggak tahu tuh umat Islam apa yang mendukung si Sofiatul gitu loh ya. Terus yang kedua, pernyataan Sofiatul, Quran ini memang pantas diinjak katanya. Silakan berkomentar. Ya bagi kami contoh begini bang, semarah-marahnya diri ini misalkan bang, baru mendengar aja kan udah menggebu-gebu gitu bang ya. Namun misalkan kita emosi sendiri ya kayak orang gila gitu bang. Biarkan saja, nanti kan mungkin dengan perlahan kita tahu tempat tinggalnya bang. Kalau yang injak ini dia tinggal di Amerika bang, nggak bisa. Ini orang-orang yang mendukung nih, yang didaftar ini adalah orang-orang yang mendukung, mensupport, yang hore gitu loh bang. Nih. Ya nanti ada saudara Ya, kita bisa. nama-nama ini Ya, yang gini aja bang. ini Bang Kopi, nama-nama yang di layar ini adalah nama-nama yang ada di Konoha, yang ada di Indonesia. Ya, Ya. minta di ini aja nanti kalau setelah di sana maka nanti minta diulang aja. Kalau ada keberanian di depan aja gitu kan. Jangankan gitu. Ya sebagai Bible aja bang. Contoh, saya pernah nginep di hotel ada Bible. Saya tuh merasa gimana bang ya. Ya sangat gimana ya. Emang menghormati saya tuh terhadap non muslim yang santun itu bang. Bahkan diletakkan di atas. Maksudnya nggak di bawah saya pindahin ke atas. Entah bekas siapa kan nggak tahu bang. Itu walaupun nggak saya yakini bang, tapi tetap saya menghormati. Nggak boleh itu kitab suci siapapun. Iya, kalau kita dengerin tadi ya, si Sofiatul kan bilang begini, siapa Tamparagi itu kan nggak tahu bagaimana diskusinya itu kan, dia ambil sepotong. Apapun bentuk diskusi bagaimanapun, itu tidak boleh kita menginjak kitab suci orang. Apapun itu diskusi seperti apa, nggak boleh. Saya, Miss Maria, tiap hari juga berhadapan dengan teman-teman kadrun, ya. Kita berdiskusi, apakah kita harus menginjak kitab suci mereka? Enggak. Nggak harus lah. Nggak perlu. Iya, karena kita tahu bahwa itu yang mereka imani, kitab suci Iya. mereka yang mereka imani. Kita boleh berdebat, kita boleh gontok-gontokan boleh, tapi bukan berarti kita menginjak. Karena apa teman-teman ya? Dengan tindakan yang dilakukan oleh si Sofiatul itu, mohon maaf nih, bukan berarti hari ini di Tante Ija ada nama-nama seperti ini, lalu kita meminta pendapat dari saudara kita dari seberang, kita mau mengadu domba, bukan. Sebenarnya ya, komal-komal seperti herder, munculnya ajaran edis inilah pemecah belah sesama Kristen sebetulnya. Kristen Cuma dan kalian Islam. saudara-saudaraku, Kristen dan Islam. ya. Jadi kalian dulu ya. audiens, Sebentar. Tapi saya heran kak, Ya. heran pengikutnya apakah nggak berpikir gitu kak? nah ini Terima kasih, makanya Pak Pak Kopi. Kopi. Pikir sehat. Sebentar, ada tamu nih ya. Shalom, Opung, selamat siang. Iya, selamat siang. Izin Iya. ya host sama teman-teman. Sebentar dulu. Anda Kristen apa Islam? Iya, Miss Maria kenal saya Kristen. Iya, kenal. Ya, saya lagi butuh Islam ya. Iya, Sebentar, sebentar saya ada lagi butuh informasi yang saya mau sampaikan. Saya butuh Islam. Enggak, saya butuh ada Islam. informasi. yang Nggak apa-apa, disampaikan. nanti informasi dulu baru nggak apa-apa Pak Coki. Kita kasih kesempatan dulu boleh. Ya, dari tadi kan kita mau undang Islam. Kalau mau undang Kristen silakan aja. Tapi ada informasi yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Nanti baru selesai informasi kan bisa diturunkan. Lanjut, Kopi. Iya bang, seperti saya lihat di diskusi itu ngotot-ngototan begini hal yang wajar karena sama-sama mempertahankan keimanan bang. Menurut saya wajar lah. Tapi setelah selesai diskusi kan kita bersaudara bang. Yang ngopi aja gitu. Nih, aku naikin dulu ya Bang Coki ya. Kita mau tahu informasinya informasi apa ya. Kok nggak bisa naik sih? Sembari saya juga kalau ada Islam satu lagi. Ya, izin ya sebentar aja. Habis itu saya turun ya.
Ya, silakan Amang. Ya, tadi saya dengarkan ada rekaman yang disampaikan oleh Sofiatul yang mengatakan dia adalah pemimpin penginjilan Betani, pimpinan pendeta Timotius Handono. Saya klarifikasi karena saya bersama dengan beliau 1 tahun pelayanan dengan pendeta Timotius Handono. Beliau tidak di bawah naungan Betani, tapi beliau berada di bawah naungan Miracle Service CK5, cabang khusus 5 pendeta Niko. Catat dulu Ya. ya. Bentar Bang. Jadi tidak benar Jadi ya, typing sekali Pak lagi. Opung. Di typing di Iya, bawah. saya sudah typing. Tidak benar pendeta Timotius Handono membuka pelayanan penginjilan yang bernama Betani, tapi beliau membuka pelayanan Miracle Service di bawah naungan CK5 atau cabang khusus 5 khusus wilayah Jakarta, dan memang betul ada penginjilan tapi dalam negeri ya, bukan luar negeri. Ya, itu saya klarifikasi. Jadi informasi yang disampaikan oleh yang tadi di rekaman itu tidak valid dan cenderung menyesatkan informasi. Itu yang mau saya sampaikan. 1 tahun saya ikuti pelayanan beliau dan saya melayani bersama dengan pendeta Timotius. Jadi saya tahu persis. Jadi apakah Sofiatul ini atau Silani Ekowati ini berbohong nih? Opung? Ya, jelas itu adalah informasi yang salah dan menyesatkan, karena semenjak tahun berapa pendeta Niko sudah tidak bersama dengan Betani. Oh, ini Ya, nanti bisa. CK5 ini kemarin nih Pak Niko. Iya, dia ada di rayon CK khusus, cabang khusus 5. Jadi si Sofiatul ini ada di bawah Pak Niko. Nah, tidak. Oh. Lalu Sofiatul Jadi- ini ada di bawah siapa? Tidak ada informasi yang saya bisa dapatkan atau saya informasikan tentang dia, tetapi ketika dia mencatut nama pendeta Timotius, saya kenal persis, saya punya kontaknya, dan saya pelayanan dengan pendeta Timotius 1 tahun bersama. Nah, ini mungkin bisa alias Leni Ekowati ya. Apa namanya, nanti kontakkan dengan Bang Coki nih, karena Bang Coki ingin sekali ketemu Miss Maria tahu persis siapa saya. Miss Maria. Kak Lia juga tahu persis siapa saya. Maksud saya Bang Coki dan tadi inangku Boru ya, Boru Pareme itu berniat mau mendatangi Pak siapa, Sardono, Pak Timotius Sardono, begitu, gitu loh, untuk ya minta keterangan, klarifikasi, atau mungkin berdiskusi dengan beliau. Itu mungkin bisa Opung bisa berhubungan dengan Bang Coki untuk mungkin kedepannya bisa bisa ketemuan atau gimana gitu. Bisa, nanti kapan waktu bisa diatur ya. Ya, di follow Saya dulu Bang narasi Coki. dulu bentar ya. Ya. Saya narasi dulu ya. Jadi sorry tadi Opung ya, saya turunin sorry. Karena memang tadi kita niat invite Islam ya. Jadi gini, kan ada 2 statement tuh yang dilakukan si Sofiatul atau yang bernama Lani Ekowati. Pertama, dia mengklaim dia ketua misi dan penginjilan Gereja Betani. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, dia mengklaim kalau tindak tanduknya dia di bawah asuhannya pendeta Timotius Hardono. Ya. Waktu itu ada temen juga, Pak Bombom, bilang dia udah kontak Pak Timotius. Dan dia sudah mendeklar kalau Pak Timotius tidak mengakui atau tidak mengenal Sofiatul. Tapi itu hanya berupa suara. Saya kan tidak mengenal suaranya Pak Timotius. Tapi saya tahu mukanya dia, gambarnya dia lewat internet. Nah, suara Sofiatul, mau dia nggak open cam pun, kita tahu itu suaranya Sofiatul. Jadi nggak perlu gambar pun kita langsung tahu itu suaranya dia. Karena Sofiatul di dunia medsos TikTok ini cukup dikenal. Sedangkan Pak Timotius itu kan memang nggak pernah ada TikToknya. Itu yang saya maksud. Jadi yang saya minta sama Pak Bom waktu itu, tolong bisa nggak tolong dibuatkan berupa video, ya,
pernyataan dari Pak Timotius Hardono kalau dia tidak mengenal Sofyatul dan tidak merasa mengasuh si Sofyatul ini sebagai ketua misi dan penginjilan gereja Betani, gitu loh. Saya pengen pengakuan dari Pak Pendeta Timotius. Jadi dia mau dari gereja Betani mau dari gereja apalah ya, karena sekarang saya nggak tahu keberadaan Pak Timotius ini. Karena terus terang namanya dia sudah dibawa-bawa. Itu loh Pak Opung, silakan. Opung. Ya, aku malah ngopi. Emang Tapi videonya ada punya Bang. aku. Maaf. Ada video nanti bisa kita kirim. Nanti DM aja, saya kirim videonya Sofyatul semua ya. DM saya aja, saya kirim pasti. Silakan Opung dikomentarin. Bentar, itu lagi sinyal kalau lagi ada telepon. Amang, Amang. Nih sinyal kenapa pada muter-muter ya? Bang Arno juga muter-muter aja dari tadi. Ya nanti Bang Kopi DM Bang Coki aja, minta videonya, nanti dikasih semua videonya, termasuk yang tadi yang baru tadi tuh, ya. Ya, karena perlu saya sampaikan juga Kak ke teman-teman ini, saudara Muslim ataupun non-Muslim, jika terjadi bagaimana bukan atas dasar kebencian ya terhadap non-Muslim, karena saya begitu hormat. Yang dilakukan nanti itu karena ulah perbuatannya ya Kak ya. Jangan sampai nanti gaduh lagi bahwa kami membenci, enggak sedikit pun. Jadi kita mendidik perbuatannya saja sih, apa yang telah ia lakukan gitu Kak. Ya ini nih yang perlu dicatat nih, yang daftar-daftar ini, sama nanti daftar selebihnya ada sekitar 21 orang, Bang Kopi ya. Itu nanti bisa minta Bang Coki juga semua daftar-daftar orang-orangnya. Itu aja. Dan mereka semua ini ada di TikTok ya. Ada juga nomor WA-nya. Jadi bisa nanti minta sama Bang Coki kalau ada nomor WA-nya ya. Di mananya itu nanti Bang Coki tahu, bahkan ada yang sudah tahu alamatnya, gitu aja ya. Terus sama foto-fotonya, nanti ada juga foto-fotonya ya, gitu. Jadi ada fotonya, ada nomor WA-nya, ada juga di mana mereka tinggal, itu Bang. Ada juga. Oke, jadi saya izin turun ya Bapak-Bapak. Thank you ya semuanya. Oh, tadi ada mau ditanyain sama Bang Coki. Sorry. Iya Bang Coki, ada apa Bang Coki? Berarti nggak dengar saya ngomong tadi ya. Dia tadi ngopi. Tadi sinyal lemot, sorry. Oke. Jadi saya gini ya. Tadi sorry saya mungkin Anda turun tadi karena saya ngundang Islam, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, dari rekaman video, dari rekaman suara tadi yang kita dengar tentang Sofyatul menginjak Al-Quran, juga kita jadi Sofyatul ini nginjak Al-Quran 3 kali loh. 3 kali dalam jeda waktu yang berbeda. Ya. Terus yang kedua, dia mengklaim dirinya adalah ketua misi dan penginjilan gereja Betani di bawah asuhan Pak Timotius Hardono. Ya. Jadi ada 2 hal yang kita catat ya. Pertama, dia mengklaim dia ketua misi dan penginjilan gereja Betani. Terus yang kedua, diklaim juga di bawah asuhan pendeta Timotius Hardono. Kalau memang dia bukan dari gereja Betani, oke lah. Sekarang kita merujuk kepada klaimnya Sofyatul kalau dia di bawah asuhannya pendeta Timotius Hardono. Gitu loh. Ini dengar dari sini ya, sampai sini dengar ya Opung ya. Nah, dengar. Oke, saya lanjut. Waktu itu ada Pak Bom naik ke sini. Dia bilang dia sudah kontak Pak Timotius. Ya. Dia kontak gitu loh. Itu direkam lewat screen recorder. Ya.
Itu saya dengar orang, dia kontak dia, orang lain lewat telepon itu, tapi hanya voice note. Nah, sekarang kan suaranya Pendeta Timotius itu kan memang tidak familiar ya. Beda dengan Sofiatul. Semua orang pasti tahu itu suaranya dia. Kalau Pak Timotius kan memang tidak pernah buat akun TikTok mungkin lah ya. Ya. Jadi kita juga tidak tahu apakah itu benar suaranya Pendeta Pak Timotius. Ya. Saya bilang, Pak Bom, apa nggak ada baiknya kita Pak Pendeta Timotius itu buat VT berupa video dan suara, jangan hanya VN, jangan hanya voice note. Karena saya sendiri meragukan itu suaranya Pak Timotius, saya bilang gitu kan. Enggak percaya ini benar asli ya. Itu bagi Pak Bom. Kalau bagi saya meragukan gitu. Kalau boleh tahu kenapa Pak Timotius keberatan dibuat VT. Toh ini menyangkut namanya beliau dijual atau dikait-kaitkan dengan tindak tanduk Sofiatul. Itu Pak Opung. Silakan. Timotius memang dulu fokus dalam dunia penginjilan itu by network, yaitu siaran televisi dan channel YouTube ya. Siaran televisi ada di Solution, juga ada di beberapa siaran live channel malam yang ada di Indovision, Miracle Service di hari-hari tertentu juga ada yang acara tengah malam itu, terus acara kesehatan, doa kesehatan. Nah, jadi beliau memang ada penginjilan tetapi tidak konsepnya seperti apologetika, tapi konsepnya seperti pelayanan kasih dan ke lapangan. Kemudian kalaupun ada metode penginjilan, karena saya bagian di dalamnya 1 tahun waktu perintisan di daerah Setiabudi, bentuknya adalah membuat kelompok sel, bukan penginjilan dalam konteks di TikTok ataupun di channel YouTube sekalipun tidak ada. Jadi metodenya bikin kelompok sel, baru ke lapangan. Nah, setelah itu berkembang, baru saya diutus ke tempat yang lain. Nah, singkat cerita, karena tadi saya disangkut pautkan dengan Pendeta Timotius Hardono, kebetulan nomor HP beliau itu familiar dan diumumkan biasanya di warta juga ada. Di warta itu nomor HP beliau dicantumkan. Jadi beliau memang aware kepada jemaatnya dan hampir sebagian jemaat yang lama pasti memiliki nomor telepon beliau. Jadi kalau mau verifikasi tinggal tanya aja apakah nanti bisa dilihat wartanya Gereja Miracle Service atau Gereja GBI Miracle namanya. Bisa dilihat wartanya, nomor HP beliau biasa dicantumkan. Apakah nomor HP yang dia dihubungi Pak Bom sama dengan itu, ya kita sudah bisa pastikan bahwa itu beliau. Gitu. Bang Opung, mohon maaf, saya coba tanya lagi Bang Opung ya. Bang Opung selama ini pernah nggak ketika dengar cerita-cerita tentang Sofiatul ini, pernah nggak komunikasi dengan Pak Pendeta Timotius? Saya tidak pernah menyinggung itu, karena memang dari setiap ada yang berkaitan dengan medsos, beliau nggak pernah mau tanggapi apapun, mulai dari pernyataannya Edis begini-begini kita tanyakan, beliau bilang kalau yang namanya di media sosial kita nggak bisa hentikan mulut orang, tetapi yang kita kabarkan berita kebenaran itu saja. Begitu, jadi dia memang nggak terlalu mau menyibukkan diri. Tapi kalau teman-teman mau validasi, mau verifikasi, betulkah ada begini-begini, ya beliau pasti terbuka. Dicoba saja. Ya, mungkin Bang Coki sama Inang Boru Pareme bisa bisa kerjasama ya. Mungkin bertiga dengan Opung ya, bertiga untuk ya istilahnya bersihkan namanya Pak Timotius. Begitu kan kira-kira ya. Gitu loh. Jangan sampai nama Pak Timotius terbawa-bawa oleh ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Kalau bisa karena kan Bang Coki dari tim kita yang paling tidak saya percaya dengan Bang Coki dan Inang Boru Pareme. Gitu. Inang Boru naik dong, Inang.
Mana nih Inang? Ada lagi Bang Coki? Ya, intinya begini ya. Sebenarnya sih ini bola ada di Pak Pendeta Timotius. Nggak harus kewajiban kita juga untuk bertemu dengan Pendeta Timotius. Atau lebih baik kita diamkan aja. Biar aja kasus ini digoreng terus. Gitu. Itu yang saya mau. Soalnya gini, kalau saya ngotot nanti mau ketemu sama Pendeta Timotius, kepentingan saya apa sih sebenarnya? Justru saya ini sebenarnya untuk kepentingan Pak Pendeta Timotius gitu loh. Logika berpikirnya kan begitu ya teman-teman ya. Kalau saya ngotot, jadi seolah-olah kepentingan saya gitu loh. Itu yang saya maksud. Sekarang apa susahnya sih dia tinggal buat VT, ya berupa video dan suara kan itu. Kalau memang dia bilang tadi Pak Opung bilang dia nggak mau terlibat, ya udah kalau gitu kita biarkan aja isu ini terus berlanjut, digoreng terus. Ya, sebenarnya kan ini untuk kepentingan Pak Pendeta sendiri, bukan kepentingan saya pribadi loh. Kok jadi kelihatannya jadi saya yang ngotot. Gitu. Kalau saya diamkan aja terus bergulir nih, saya putarin lagi ya. Saya putarkan lagi pernyataan Sofiatul, ya. Dia mengatakan dia ketua penginjil, dia ketua misi dan penginjilan gitu. Ya, sebentar ya. Jadi ini bola panas sebenarnya ada Pak Timotius, bukan di saya. Saya itu ketua misi dan penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Saya ulang lagi ya. Saya itu ketua misi dan penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Saya itu ketua misi dan penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Ya, artinya saya diemin aja terserah. Kerugiannya bagi saya nggak rugi apa-apa. Itu yang saya maksud. Kalau memang Anda mengenal Pak Timotius, sampaikan video ini. Atau Anda DM ke saya. DM saya, nanti saya kirim videonya ini. Ya, itu. Jadi bukan kepentingan saya nggak peduli sebenarnya. Biar aja terus ini bergulir. Itulah saya maksud Opung. Kalau saya minta ketemu sama dia, soalnya ini kepentingan saya. Bukan. Saya bukan dari Betani kok. Saya dari AKBP. Gitu. Itu yang saya maksud. Ya, jadi kalau memang Anda mengenal, ya silakan aja. Silakan DM saya kirim nanti videonya. Nah, itu maksudnya untuk klarifikasi itu nggak hanya butuh VN atau voice note. Tapi berupa video. Kan sebentar cuma 5 menit aja kok. Bikin pernyataan, saya nggak kenal sama Sofiatul. Kalau itu bohong semua. Tapi berupa gambar juga. Video kan sebentaran tuh. Nggak makan waktu kok. Kalau dia mau. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Pak Opung, silakan. Jadi saya tambahkan ya mungkin. Opung. Biar saya turun habis ini, mungkin begini, nanti saya coba kontak beliau, kalau beliau misalnya bersedia atau gimana, nanti saya sampaikan, dan mungkin nanti saya akan sampaikan nomor telepon yang biasa dipakai untuk kepada jemaat ya, jadi bisa divalidasi juga ke situ, bagaimana ke depannya. Terus yang berikutnya, gini juga, saru pahala bata doi tamang coki kan, sifatnya adong detiki adanya waktu di mana nggak harus detik itu diselesaikan. Jadi biarkan dulu sampai di mana dia mentoknya, justru di situlah nanti gabe maukna. Iya. Jadi tunggu waktunya sampai sudah jadi bom waktu nanti. Ketika dia mencatut nama dua yang dicatut, nama Betani dan nama Pendeta Timotius. Ada untuk tikina nanti Betani pun bersuara karena badan penginjilan atau misi penginjilan Betani ada juga koordinatornya, ketuanya, dan medical service juga ada koordinatornya masing-masing. Jadi ketika nanti sudah makin melebar ini, di situ dulu hama magonan kok. Ya, betul. Soalnya mate, mengati gudang amangnya. Jadi gini di DM kamu lah, ya DM aku aja nanti biar aku kirim ininya apa namanya videonya. Ya, di follow aja saya ya. Mah.
Oke ya. Mau Mulai follow dari dah, gudang ya, Rasa. Opung ya. Oke, shalom, shalom. Ya, salam. Halo Mamang. Shalom, shalom. Nak. Ya, terima kasih Opung ya. Ya, ada Jody Boy nih. Silakan Jody Boy. Jody Boy. Oh ya, shalom, selamat siang. Selamat pagi Tante Ija. Pagi. Ini dikit ya, aku mau cuma menyampaikan yang para viewer di bawah. Kalau mau dengar pengajaran firman yang baik itu pergi ke roomnya Pak Bom Bom. Kalau Pak Bom Bom nggak live, atau Pak Justin, Pak Ngopi, atau Pak Sila. Karena Pak Erben itu pengajarannya sudah berbeda dari luar Alkitab. Gitu. Dia mengajarkan Tuhan Yesus itu mempunyai dua pribadi. Padahal mengaku satu pribadi. Nah, itu. Jadi kalau jangan kita sampai mengikuti pengajaran-pengajaran yang aneh ya, karena ada ayatnya ya. 2 Petrus 2 ayat 1 itu jelas sekali. Gitu. Jadi saran saya ya seperti itu ya. Ya, thank you Jody Boy. Ada lagi? Ya, jadi cuma itu aja. Saya sampaikan buat para viewer di bawah, harap berhati-hati untuk mendengarkan ajaran-ajaran aneh gitu ya. Termasuk Edis dan Sufiatul. Karena Erben ini kan satu sekte mereka. Sekte apa ya itu sekte apa kali ya yang mementingkan diri sendiri, apa itu? Sekterian ya gitu. Dian. Nestorian. Bukan. Nestorius. Jadi menganggap diri mereka itu paling benar. Jadi bapak-bapak gereja itu nggak benar gitu. Itu pemahamannya Erben itu. Oh, tapi aku sematkan mereka tuh sekte Edistasas. Oh iya. Bukan Edis, Sofiatul sebenarnya ya, karena subjeknya adalah Sofiatul. Iya, Objeknya betul, ini betul. Edis dengan Erben. Karena Edis dan Erben ini menerima pengajaran dari Sofiatul. Jadi Sofiatul ini adalah satu subjek. Gitu. Saya nggak tertarik ya sama si Erben ini ya. Ya sorry itu saya. Kalau saya anggap dia kotoran gitu. Ya. Iya. Kenapa saya bilang kotoran? Karena dia udah terima duit tuh dari Sofiatul. Yang benar. Ya. Udah terima duit. Jadi saya nggak peduli. Yang saya sekarang sasaran saya dua orang ini. Iya. Si Baluhab, si kepala alien, sama si Lani Ekowati. Yang lain itu pada nurut karena duit kok. Dikasih duit. Memang benar Kita Pak tahu Coki. itu. Dua orang ini biang kerok pengacau Biang kerok. Iya betul. Kristen di Indonesia mereka berdua. Karena waktu itu saya sudah pernah ngomong ya, pas berapa bulan kemarin di roomnya Kalia ada Tante Ija itu ya. Mereka itu memang benar-benar itu ingin mengacaukan kekristenan di Indonesia melalui TikTok. Nah, setelah mereka membuat satu kekacauan, karena kan Islam mereka berusaha mengacaukan, nggak bisa, masih tetap bersatu. Jadi mereka mencoba membangun satu narasi untuk mengacau balaukan kekristenan di Indonesia melalui TikTok. Sebenarnya mereka ini, saya sudah beberapa kali menyelidiki dengan teman-teman. Mereka ini bukan Kristen. Mereka itu memang di Indonesia mereka Kristen Protestan. Setelah di Amerika mereka sudah bukan Protestan. Saya sudah selidiki itu. Tante Ija udah tahu nih Kak Lia. Mereka itu di bawah naungan Saksi Yehova. Karena tujuan mereka itu memang mengkacau balaukan. Karena kan Saksi Yehova kan tidak, kita sebagai Kristen di Indonesia tidak mengakui sekarang kan. Mereka itu bukan Kristen lagi. Ini Saksi Yehova udah luar gitu. Itu tujuan mereka itu. Makasih, lanjut. Jadi gini ya, saya tambahkan ya. Tujuan utama mereka. Tap layar dulu guys. Tap layar dulu guys. Utama si Edis Tarian ini, si Edis kepala alien ini sama Sofiatul. Ya. Tujuannya pribadi. Untuk keuntungan pribadi. Apakah itu keuntungan pribadi? Kita lihat. Pertama,
masalah penyalipan adalah rencana iblis, kata dia. Di luar itu, kalau ada orang Kristen yang percaya penyalipan adalah rencana Allah, itu berarti Kristen itu gila. Dan dia, ini saya ulas lagi ya teman-teman ya, dia sudah membuli, menghina 3 orang pendeta bergelar doktor, ya. Dianggap para pendeta ini hanyalah sekelas guru-guru sekolah minggu yang tidak mengerti soal Kristen. Itu ucapan Edi. Coki, aku luruskan ya, bukan sekelas, tapi lebih parah di bawah otaknya anak sekolah minggu, bukan Betul. sekelas. Ya, oke lah, apalah. Pokoknya didoxing habis gitu loh. Artinya merendahkan para pendeta Protestan ini yang bergelar dokter. Bahkan 1 orang pendeta ini itu punya sekolah STT, Pak Deki Ngades. Ya, itu nggak diragukan lagi soal teologi, gitu ya. Itu dilecehkan. Nah, berlanjut dia dengan menghujat Katolik. Backgroundnya dia kita udah tahu. Kenapa dia menghujat Katolik? Karena dia sakit hati. Si Edis ini. Waktu di Kulon Progo, dia tidak diberkati di gereja Katolik. Ya. Kenapa? Waktu itu setelah ada kunjungan orang-orang API, diinterview abang iparnya si Edis atau kakaknya si Suwarni. Ternyata Edis ini ya tidak pernah berkomunitas di gereja, kan dia ngakunya Protestan tuh. Tidak pernah bergereja. Dia hanya setelah nunggu warung ya. Dia diam di kamar. Jadi nggak ada komunitasnya. Dan sebelum dikawinkan, dipaksa kawin ya. Karena kan itu kan kepergok, dia berhubungan seks terhadap pacarnya ini. Ya. Dia tidak pernah bergereja di mana-mana. Dan track recordnya pun ya, waktu debat sama si Edi Prayitno, dia tidak mau dibilang dia itu Kristen. Karena kalau dibilang dia Kristen, berarti dia mengakui Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan dia menolak Tritunggal. Dan kita sebagai orang Kristen, di luar Tritunggal Maha Kudus, itu bukan Kristen. Itu sepakat, itu dari bapak-bapak gereja, bukan saya. Gitu. Ya, dia menolak itu. Ya. Nah, kembali kepada waktu itu, dia mau diberkati karena udah hamil duluan 3 bulan. Oleh orang Katolik, kebetulan istrinya kan Katolik. Dan keluarganya itu pun banyak Katolik. Sebagian dari keluarganya juga masih Islam. Itu kita tahu dari orang-orang API yang mengunjungi mereka. Bukan geruduk loh ya, mengunjungi mereka. Ya. Ternyata dia setelah ditawarkan untuk diberkati di gereja Katolik, tapi di gereja Katolik harus mengikuti banyak persyaratan. Di antaranya kotukumen plus pertobatan. Dan setelah itu harus mengikuti kateisasi nikah. Nah, saya pikir bukan hanya Katolik, di Protestan juga harus itu. Dan Edis tidak mau melakukan atau melaksanakan hal tersebut. Dia maunya simple, karena memang udah hamil 3 bulan. Artinya kalau mengikuti pendidikan itu, kehamilan itu akan makin besar kan. Dia nggak mau menimpa rasa malu di situ. Akhirnya tidak jadi diberkati di gereja Katolik. Nah, pertanyaan saya, dia diberkati di gereja mana? Itu yang sekarang kita tanyakan. Kalau dia mengaku atau dia confess dirinya dia adalah seorang Kristen. Saya misalnya, saya menikah pertama dicatat di catatan sipil, tapi sekaligus diberkati di gereja, di mana saya bergereja kan gitu. Itu orang normal yang orang Kristen yang normal seperti itu. Dan sebelum saya menikah pun saya mengikuti kateisasi nikah. Dan itu tidak dilakukan oleh Edis. Makanya dia sakit hati sama Katolik. Dia menghujat Katolik. Padahal istrinya, keluarganya itu orang Katolik. Jadi ini pada dasarnya mereka punya dasar kebencian. Si Sofiatul juga punya kebencian terhadap Islam. Edis pun punya kebencian terhadap Katolik. Makanya setelah kita trace, memang dia tidak pernah digeruduk oleh Islam. Dia tidak pernah persekusi waktu di Indonesia oleh Islam. Dia kabur ke Singapura pun itu karena menghujat Katolik.
Nah inilah penipuan-penipuan ini yang dilakukan oleh Edis kerjasama dengan Sofiatul. Makanya saya julukin dua orang ini adalah penyesat, penipu, dan penzina. Gitu loh, itu teman-teman. Kalau nggak percaya, lihat di YouTube-nya HMC. Bagaimana waktu itu HMC, seorang Islam, menolong Edis waktu kabur ke Singapura. Jadi orang-orang ini penuh tipu semua. Ya, gitu loh. Jadi kembali lagi ke masalah kerusuhan-kerusuhan yang dibuat oleh Edis. Dia ciptakan kerusuhan, ya, untuk kepentingan dia pribadi. Kalau rusuh antar umat beragama di Indonesia, otomatis dia permintaan dia asilo akan dituruti. Itu loh kepentingan utamanya dia. Dia sengaja ciptakan kerusuhan-kerusuhan atau apalah keributan. Itu untuk kepentingan dia pribadi. Supaya permohonannya dia untuk asilum pada waktu interview nanti, dia punya alasan, oh ternyata di Indonesia udah nggak aman. Karena berapa kali dia mencoba men-trigger Rudy Yohanes, tapi Rudy Yohanes nggak mau. Laporkan saya dong kamu, Rudy, kau bekerja sama dengan Juma tentang saya. Saya ngerti, permintaan itu kalau diturutin, itu keuntungan bagi si Edis. Gitu loh. Orang-orang Islam sekarang udah pada cerdas kok. Setelah kejadian Paul Jang. Gitu loh. Mereka nggak mau. Meskipun dia tahu alamatnya yang di Semarang, tapi untuk apa? Biar aja dia membusuk di sana, di Amerika sana. Nah, yang kita kejar adalah pengikut-pengikutnya ini. Ini daftar-daftar namanya dia. Yang masih tinggal di Indonesia. Gitu loh. Karena ini bagian dari perusak kekristenan juga. Yang jadi menjadi anggota Al-Hayat. Gitu loh. Yang menjadi anggota Al-Hayat berarti dia mendukung Sofiatul nginjak Al-Quran 3 kali. Ini patut dicatat teman-teman. Itu loh, itu keterangan dari saya. Silakan. Siapa? Jody Boy langsung turun nih. Ya, dia ada kerja katanya. Oke, silakan Bu Lia dilanjut. Ini ada KL nih. Shalom KL. Shalom Tante Ija, Shalom Pak Coki, Kak Lia Kristen dan yang lainnya. Shalom. Shalom Kak. Ya Shalom. Saya adalah warga Indonesia. Saya adalah anggota dari gereja GPIB. Saya adalah Tritunggal dan saya berbicara atas nama dari Kristen. Saya mencoba untuk tidak ada di pihak manapun. Berkaitan dengan pendeta itu, Bang, Tante, betul apa yang kata Bang Coki. Saya memang mendengarnya di ujung-ujungnya tadi karena saya baru buka HP. Benar sekali apa yang kata Bang Coki, bahwa apa yang dilakukan oleh Komal ini adalah untuk membersihkan nama baik dari pendeta Timothy di dalam kondisi saat si Sofiatul mengatakan dia di bawah bimbingan dari pendeta itu. Karena apa? Kalau tidak diklarifikasi oleh Pak Pendeta secara langsung, mohon maaf, saya sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia, muncullah pemikiran saya, ini ya, muncul, saya tidak menuduh, tetapi muncul di dalam pemikiran saya bahwa mungkin benar gitu. Pendeta itu membimbing atau si Sofiatul di bawah bimbingan dari pendeta itu. Artinya yang harus kita waspadai bahwa gereja Betani itu sangat banyak di Indonesia. Begitu kan ya. Dan saya menyangkut pautkan dengan yang disampaikan oleh siapa tadi bahwa pengajaran dari Sofiatul bukanlah Kristen, tetapi satu organisasi di bawah naungan tadi saksi Eva. Dan ini berbahaya jika pendeta itu tidak mengklarifikasi. Apa sih susahnya gitu loh? Ya apa dianggap di TikTok ini nggak ada apa-apanya? Apa dianggap di TikTok ini menurunkan harga diri Bapak Pendeta itu jika Bapak Pendeta itu mengklarifikasikan bahwa namanya disebut pada saat seseorang itu punya tingkah menginjak-injak Al-Quran. Begitu. Jadi hal ini harus dipikir panjang oleh pendeta itu.
Ya kan? Harusnya mengatakan, oh saya tidak pernah, Sofiatul tidak ada di bawah bimbingan kami. Selesai. Itu saja cukup. Tetapi kalau beliau tuh harus menunggu ini, menunggu itu, biar saja ini mengalir. Nah itu apa gitu maksud saya. Jadi tolong untuk Pak Pendeta Timothy dengan hormat, mungkin Bapak mendengar atau bawahannya Bapak mendengar, Bapak ini sangat penting Pak. Bapak mengklarifikasi ini. Kalau tidak, kami Kristen yang ada di Indonesia berpikir bahwa Bapak menaungi segala aktivitas daripada Sofiatul. Begitu. Sementara Sofiatul mengajarkan sesuatu yang sudah melenceng dari pengajaran Kristen. Begitu loh Pak Pendeta. Jadi tolonglah, nanti kasihan untuk anggota-anggota gereja Betani yang lain. Saya nggak tahu ya Betani itu satu organisasi banyak cabang atau Betani itu beda-beda. Saya juga nggak tahu itu. Yang penting saya tahu Betani itu banyak di setiap daerah. Jadi mungkin itu yang saya bisa menyampaikan pada hari ini, harus secepatnya. Memang tidak ada kepentingan Bang Coki untuk pribadi Bang Coki atau Komal ini, tidak ada kepentingan. Tetapi yang di sini apa niat baik dari Komal ini adalah membersihkan dan meluruskan pernyataan dari yang namanya Sofiatul yang sudah melibatkan nama beliau dan mengajarkan sesuatu yang salah dan melakukan sesuatu yang salah yang berakibatkan adalah bagi kita-kita yang ada di sini. Itu yang harus dipikirkan. Jadi tadi Bang Coki juga mengatakan akan timbul hal-hal gini menguntungkan. Kalau menurut pengamatan saya bisa jadi ke situ. Bisa jadi di situ. Jadi kita ini sengaja diobok-obok, tetapi harus ingat bahwa di belakang dia tuh ada orang yang punya kepentingan di Indonesia ini. Jadi saya nggak mau panjang lebar, nanti saya salah-salah bicara. Saya cuman hanya ingin menghimbau di sini sebagai tadi Bapak yang mungkin mewakili pendeta, itu harusnya Bapak itu bisa mendesak pendeta itu untuk mengklarifikasikan seperti yang ditawarkan oleh Bang Coki dengan membuat video ada wajah sedikit atau beliau tidak mau, beliau bisa masuk di sini kemudian bisa direkam dan sebagai bukti dan sebagainya lah. Banyak cara ya untuk mengklarifikasi diri bahwa dia tidak terlibat. Mungkin itu saja ya Tante Ija sama Bang Coki sama Kak Lia yang bisa saya sampaikan. Selamat melayani, selamat menjadi sesuatu hal yang meluruskan kembali, memurnikan kembali iman Kristen dan kembali meluruskan hal-hal yang sudah berpetualang terlalu jauh untuk iman Kristen kita saat ini oleh ulah-ulah dari kita sendiri. Terima kasih Tante Ija, Bang Coki, God bless Mbak Lia, terima kasih untuk semua, Tuhan berkati. Semangat, Tuhan memberkati. Saya izin turun ya Tante Ija, Iya, Bang iya. Coki, Kak Lia Kristen, dan Miss. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama, Shalom. Ya, ini dari tadi Kak Maria belum ngomong nih, ada berita apa nih Kak Maria nih? Apakah sudah menemukan yang keras, panjang, dan kuat? Wah, kalau itu sih udah aman itu Bu, aman. Udah Aman itu. Yang lemes-lemes direbus Mana? aja ya. Iyalah, di rumah. Cyber nggak respon loh ya, Kak Ija. Hah? Iya, Ya. si Cyber nggak respon loh narasinya Miss Maria waktu itu. Narasi lagi Miss Maria. Narasi lagi Miss Maria. Narasi tentang siapa ini? Kita harus fokus dulu ini. Yang lemes-lemes Tentang- tadi. Cyber. Dia nggak respon loh. Dia sadar diri kayaknya. Kalau mau ganti subjek, tutup dulu yang ini, baru narasi yang lain. Jadi nggak kayak gado-gado. Ini kadang-kadang hostnya dulu, juga, nggak apa-apa. Silakan. hostnya ini kadang-kadang aduh pecicilan juga ini. Ditutup dulu. Hal ini udah selesai belum? Aku tutup dengan Kak Ija, aku tutup dengan topik ini dulu ke teman-teman di bawah ya, bahwa silakan. kita berdiri di Komal ini bentuk ketegasan, bukan karena kita punya niat jelek tentang nama-nama yang ada di tertera ini ya. Jangan kalian berpikir bahwa kita mau mengadu domba, kok tega kita menyerahkan sesama kita kepada saudara kita dari seberang. Sebenarnya kalau kalian paham, analisa kalian cerdas, IQ kalian bagus, kalian pasti paham apa yang kami suarakan di Komal ini.
Gitu loh. Karena kenapa? Kalian memikirkan nama-nama yang ada di dalam Al-Hayat ini ketimbang saudara-saudara kita yang di Konoha itu yang kena digeruduk gereja-gereja mereka, yang didatangin, tiba-tiba mereka beribadah di rumah mereka, mereka dilarang, pembangunan gereja di mana-mana, itu pun dampak dari apa yang dilakukan Sofiatul dan Edis. Itu loh teman-teman. Jadi kalian jangan menutup mata. Kenapa sampai kita di Konoha ini ya, kenapa kita benar-benar ditindas dengan mayoritas? Karena itu dampak dari cara Sofiatul dan Edis, teman-teman. Jadi jangan kalian bilang kalian ini, lihatlah tuh buahnya, lihatlah itu, lihatlah ini. Apa yang dilihat? Buah dari mana? Kita yang ada di Indonesia ini tertindas loh. Digeruduk gara-gara perbuatan mereka berdua di luar negeri itu. Itu teman-teman. Jadi jangan kalian mau dibodohin sama orang-orang seperti Edis dan Sofiatul, termasuk Reda Marbun dan juga antek-anteknya yang ada di Konoha ini. Ini orang-orang nama-nama yang tertera di Konoha ini bukan karena frill mereka melayani, ini karena mata duitan semua mereka itu. Apa yang mereka lakukan itu karena uang, hanya untuk mengenyangkan isi perut mereka. Karena hidup mereka tuh hidup untuk manusia, bukan hidup untuk Kristus. Orang-orang yang ada di nama-nama di dalam ini nih adalah orang-orang yang takut sama manusia. Dia tidak takut sama Tuhan. Buktinya apa, teman-teman? Karena mereka membela ajaran yang sudah menyesatkan. Seperti tadi Pak Coki singgung, sudah ada 14 poin yang dibangun narasi oleh si Edis ini. Bahkan pendeta-pendeta kita pun juga dihina sama dia. Apakah sampai hari ini Edis minta maaf? Adakah permohonan maaf dia kepada pendeta-pendeta para teolog-teolog yang dia pandang rendah itu? Tidak ada kan? Jadi itu teman-teman ya, itu satu contoh buah yang kalian bangga-banggakan. Menurut saya cerdas dikit dah. Dikit aja kenapa? Susah amat. Lanjut. Oleh Sofiatul dan komplotannya itu membahayakan penginjilan di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir secara bijaklah Pak Timotius Hardono, karena ini sudah viral, sudah meluas di media sosial, jadi jangan lagi dianggap enteng. Masalah ini bukan hanya masalah internal kekristenan Pak Timotius, ini sudah menyangkut juga ternyata sudah menyenggol salah satu agama resmi di Indonesia, Pak.